Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Nana Megiana dari kelas C sore Bahasa Inggris semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi kependidikan, yaitu profesi dan profesional. Ada dua. Yang profesi ini suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Contohnya sebagai seorang profesi sebagai dokter atau gubernur, kepala desa, bupati, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya. Kalau profesional, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dan lanjut dengan penjelasan yang lain, indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik yang dinilai kompeten secara profesional, yaitu ada 3 atau 4, yaitu mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Contohnya dia terpilih seorang ketua OSIS dan dia akan memerlukan tanggung jawabnya yang besar untuk anggota-anggotanya atau anak buahnya. Kalau yang kedua itu melaksanakan peran dan fungsinya dan tepat. Dan dia sebagai seorang, contohnya begini, dia sebagai ketua OSIS dan dia akan melakukan peran sebagai ketua OSIS itu dan fungsinya bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, melaksanakan peran dan fungsi dalam pembelajaran di kelas, dan dia contohnya dia menyampaikan selama dia menjabat jadi anggota OSIS, dia akan memberi pembelajaran atau materi atau sikap yang positif untuk anak buahnya atau anggotanya, kalau menurut saya. Yaitu kita beralih ke tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru itu ada beberapa, yaitu moral, itu tanggung jawab dalam bidang kependidikan di sekolah, yaitu bidang kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan ini dia akan, contohnya dia akan dia turun di masyarakat untuk gotong royong bersama masyarakat, dan itu tanggung jawab dalam bidang keahlian. Dia contohnya sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, dan guru ini memiliki peran dan fungsi, yaitu pendidik dan pengajar. Itu yang wajib kalau kita sebagai calon guru. Anggota masyarakat itu sudah pasti, pemimpin, administrator, dan pengelola pembelajaran. Dan ini kita sebagai calon guru, atau termasuk saya dan teman-teman lain, kita akan pasti memiliki tanggung jawab guru yang besar, dan kita akan memiliki peran dan fungsi guru. Dan selanjutnya, setelah kita memiliki tanggung jawab
seorang guru dan peran dan fungsi guru. Selanjutnya kita akan memiliki kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru? Kompetensi ini ada memiliki dua, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Sedangkan kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral atau emosional dan intelektual. Sedangkan kompetensi kepribadian yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai leluhur sehingga terpukul dan perilaku sehari-hari. Dan kita sebagai calon guru akan memiliki contohnya ya, menurut saya kepribadian kita akan memiliki sifat pribadi kita kayak gimana gitu pas kita nanti belajar untuk menyampaikan materi, dan sifat kita ke siswa itu gimana sifat kita, dan siswalah yang menilai kepribadian kita kayak gimana saat kita mengajar. Dan itulah yang dapat saya pahami dari mata kuliah profesi kependidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.